Halo teman-teman, senang sekali rasanya bisa kembali bersama teman-teman, bersama-sama dengan teman-teman. Kali ini saya akan update konten saya karena banyak yang WA saya secara pribadi atau ngomong saya sama saya secara pribadi, terkhususnya mengenai question bank atau kumpulan soal. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih sebenarnya tipe-tipe soal yang bisa kita buat di dalam question bank? Oke ya. Oke, teman-teman, gak usah berlama-lama lagi. Saya akan langsung tunjukin aja ya. Ini adalah newsfile saya. Ini langsung question bank. Kita pilih create question ya. Nah, oke. Teman-teman, perhatikan sekali lagi. Ketika kita ingin membuat question, maka pastikan teman-teman perhatikan untuk kelas berapa. Anggap aja saya ingin membuat soal SPLD TV, sistem persamaan linear 3 variabel untuk kelas 10. Kurang lebih itu di semester 1. Oke ya. Anggap aja namanya, beri namanya SPL TV trial ya. Trial nomor 1. Oke. Nah, kalau yang ini di question type, di dalam question type, disinilah kita ingin membuat soal-soal yang kita bisa berikan kepada siswa. Pilihan yang paling sering kita lakukan itu adalah multiple choice, pilihan berganda. Oke ya teman-teman. Baru yang kedua, fill in the blank, mengisi isian. Lalu sequencing kita jarang gunainnya, itu seperti bertingkat. Lalu true false, jawabannya nanti cuma ada dua teman-teman, true or false. Lalu open ended. Nah, kali ini saya akan membahas yang open ended. Ketika saya memilih question type saya adalah open ended teman-teman. Ini adalah soal-soal yang kita berikan kepada siswa yang dimana kita nggak bisa ngecek jawabannya secara otomatis. Tapi di mana kita ingin melihat bagaimana proses siswa menyelesaikan soal tersebut. Cognitive thinking skill-nya seperti apa. Maka kalau kita ingin memberikan soal kepada siswa yang di mana kita ingin melihat bagaimana proses siswa mendapatkan soal tersebut, maka question type yang cocok adalah open-ended. Maka saya pilih open-ended di sini ya teman-teman. Nah, kalau saya memilih tipe soal saya adalah open-ended, maka objective question, objective option tidak perlu kita aktifkan. Karena objective option itu hanya untuk PG atau true false. Benar salah ya. Nah, lalu untuk type of answer-nya itu juga kita nggak usah pilih teman-teman. Kita juga nggak usah pilih. Karena kita ingin melihat siswa bagaimana prosesnya. Mereka akan coret-coret dan segala macam. Jadi type of answer-nya tidak perlu kita isi juga. Lalu untuk skor juga terserah teman-teman mau isi atau tidak, mau isi atau tidak. Nah, kalau saya sih saranin ya, saya nggak usah mengisi. Karena saya ingin mau melihat saya sendiri yang memberikan skor kepada kepada soal yang saya berikan begitu loh. Jadi saya lebih memilih untuk tidak mengisi skor. Tapi kalau teman-teman ingin mengisi, ya sah-sah saja gitu loh. Nah, saya nggak isi ya. Oke. Lalu untuk tipe ini adalah ibaratnya level soal yang mau teman-teman berikan itu seperti apa. Oke. Nah, kalau sudah open-minded, itu kan udah pasti yang tingkat tinggi lah ya. Maka cenderung itu kita pilihnya adalah challenging text. Oke. Lalu untuk question directory-nya, ibaratnya soal ini teman-teman mau simpan di mana. Oke ya. Anggap aja soal ini saya simpan di dalam unclassified deh. Harusnya kan Math kelas 10. Karena saya berhubung guru SMP ya, saya nggak ngajar kelas 10 ya, jadi saya buat unclassified deh ya. Oke. Nah, lalu sekarang saatnya saya mengupload. Sebelum saya mengupload, saya harus punya datanya terlebih dahulu dong. Maka saya akan mencari datanya. Saya sudah siapkan di browser saya. Sini saya sudah ada. Kira-kira soal yang mau saya berikan kepada siswa adalah soal nomor 27 ini. Di mana saya mau meminta siswa untuk memberikan penyelesaian gitu loh. Ada langkah-langkahnya, Mas. Maka saya tinggal screenshot saja. Seperti ini ya.
Oke, sudah. Saya tinggal save to photos. Sekarang saya akan panggil lagi. Maka saya tinggal upload. Pilih upload. Saya foto library. Nah, seperti ini. Ini adalah soal saya. Oke, teman-teman. Inilah soal saya. Sudah bisa cukup clear ya. Nah, sekali lagi, berhubung soal yang saya yang punya ini adalah open-ended, maka untuk answer saya tidak perlu isi, teman-teman. Kenapa? Karena saya ingin melihat prosesnya. Maka cukup kita mengupload soalnya saja. Dan answer-nya tidak perlu diisi. Begitu, teman-teman. Lalu saya tinggal exit. Gitu ya. Nah, ketika saya lihat lagi di sini, ini teman-teman bisa lihat ya, yang classified saya, yang di dalam question yang SVL TV, trial number 1, yang open-ended, challenging text, lalu skornya 0, karena memang saya ingin sendiri yang give mark-nya, jadi saya nggak mau kasih skor. Oke, kalau sudah seperti ini modelnya, maka itu sudah benar teman-teman. Oke ya. Nah, lalu ada juga pertanyaan daripada teman-teman tentang text type. Nah, sekali lagi, anchor text itu adalah soal-soal yang kita biasa berikan untuk memancing, untuk trigger anak-anak engaging sama pembelajaran kita. Atau kalau kita menggunakan buku Think Math untuk primary, itu anchor text itu adalah yang langsung ada di awal setiap bab, yang di awal udah ada spesifik banget tuh, udah ada spesifik banget. Nah, tapi kalau buat kita yang sekarang pakai di secondary yang kita menggunakan buku MSM, maka anchor text itu adalah seperti soal-soal di dalam investigation. Nah, jadi soal-soal investigation itulah yang bisa dimasukkan sebagai soal-soal anchor text. Nah, lalu kalau untuk yang calculation, itu sama seperti benar-benar adalah hitung-hitungan ya, teman-teman. Jadi, itu adalah calculation. Lalu, ya ibaratnya seperti aljabar lah ya. Lalu kalau untuk basic text, tugas yang gampang itu ibaratnya untuk yang easy banget lah, untuk memahami lah, atau C1, C2 lah, begitu ya. Kalau similar text, itu adalah soal yang dimana teman-teman ibaratnya serupa. Anggap aja teman-teman ingin membuat kumpulan soal, contohnya ada 10 soal. Rupanya soal nomor 7 sama soal nomor 8 itu serupa. Maka ketika saya mengupdate soal nomor 8 atau mengupload soal nomor 8, maka saya memilih similar. Similarnya adalah similar dengan nomor 7. Begitu, itu artinya similar text, teman-teman. Lalu kalau untuk challenging text, ini adalah soal-soal yang hot, yang kita butuh critical thinking-nya. Nah, mungkin soal-soal seperti open-ended itu udah bisa kita masukkan sebagai challenging text. Lalu untuk others, ya, itu mungkin buat model-model yang selain di sini. Ya, silahkan teman-teman bisa masukkan. Jikalau soal yang teman-teman rasa ingin mau upload atau masukkan ke dalam Newspeer, tidak ada di dalam tipe-tipe ini tersebut, itu berarti masuk ke dalam tipe others, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya harap konten kali ini cukup membantu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka, silakan like. Kalau teman-teman ada yang mau dikomentarin, silakan komen. Kalau mungkin butuh update atau bahkan mau ada hal-hal lagi, silakan diberikan komen di sini ya. Dan kalau ini cukup memberkati teman-teman atau memberi banyak manfaat, teman-teman tolong subscribe. Ya, terima kasih teman-teman. See you.